wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu ya. Di mana kita hari ini sebagaimana biasa melaksanakan sedikit mengkaji atau kajian tentang ekonomi syariah ya. Bagaimana pertemuan kita sebelumnya bahwa pembahasan kita tentang akar-akar di dalam dunia perbankan, akar-akar ekonomi syariah. Namun daripada itu saya ingin menyapa sahabat-sahabat mahasiswa semua, gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Penting ya, karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih menyenangkan hati kita, membahagiakan hati kita kecuali sehat itu. Kita lanjut materi kita ya. Dimana materi kita ini tentang kata-kata baru. Kita biasanya di dalam dunia bisnis perbankan atau dalam dunia bisnis Islam, kita hanya memahami akar-akar itu semuanya bisnis saja. Semuanya orientasinya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan. Ya, mulai itu bisnis jasa, baik itu bisnis kita produksi barang ataupun bisnis dalam rangka bisnis-bisnis yang mendatangkan kebaikan atau rezeki yang banyak bagi kita, itu semua harapannya adalah balik ke kita ada keuntungannya atau profit orientednya gitu ya. Akan tetapi ternyata di dalam ekonomi syariah, bahkan di dalam perbankan syariah itu ada satu akad yang namanya akad tabaru. Ya. Pernah dengar kata baru? Pernah. Ya. Oke, sekarang akad tabaru. Apa itu akad tabaru? Akad tabaru itu adalah akad atau perjanjian kontrak yang bertujuan untuk kebaikan murni atau hanya untuk tahun ya, tolong-menolong untuk profit. Jadi tujuan akad tabaru itu adalah bagaimana satu perjanjian atau satu dimensi sosial antara orang pribadi ataupun orang banyak yang tujuannya itu tidaklah ingin mendapatkan keuntungan, tetapi hanya untuk tujuan tolong menolong. Makanya tabaru itu sebenarnya di dalam bahasa Arabnya pengertian juga adalah ta'awun gitu. Tolong menolong ya. Tabaru sama ta'awun itu sama ya. Karena apa? Ada Al-Qur'annya yang menjelaskan ya, dan ada hadis yang menjelaskan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi ternyata di dalam kita berhubungan satu sama lain itu ada sesuatu yang Allah perintahkan, yaitu ta'awun. Ya, salah satunya adalah tabaru, tolong-menolong. Di sini tidak ada niatan untuk mendapatkan imbalan apapun kecuali niatnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karakteristiknya gimana? Non komersial ya. Tidak ada untuk komersial, tahu ya? Tidak ada untuk bisnis niatnya. Kalau tabaru. Kemudian yang kedua sukarela. Ya. Jadi apapun bentuknya dia pengennya itu cuma sukarela. Ya. Kemudian sosial, orientasi pada kemaslahatan umat. Jadi supaya umat ini lebih banyak kemaslahatannya. Yang berikutnya adalah akad qard. Ya, jadi akad tabaru tadi salah satunya adalah qard. Pinjaman. Lah, pinjaman itu adalah pemberian harta kepada orang ya yang dapat ditagih kembali. Harta itu bukan hanya duit. Ya, bisa saja bentuknya barang. Makanya kita kalau misalnya minjem pulpen, yang pulpen kawan, pinjam HP kawan, itu juga namanya akad tabaru. Kalau juga, ya. Kemudian pinjam duit, boleh nggak? Boleh di dalam Islam, tapi itu akadnya akad tabaru, ya akad qard. Nah, pinjaman hanya wajib mengembalikan pokok, dilarang mensyaratkan ada kelebihannya, ya. Karena itu ada larangan di dalam Islam, di dalam syariat, bahwa pinjaman tidak boleh dilebihkan kemanfaatannya, sehingga timbul di dalam kaidah usul fiqh ya. Apa itu kaidahnya? Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap qard, setiap pinjaman yang apabila ada di situ pinjaman ini misalnya, nah ada niatan atau ada janji ya, kullu qardin jarra
ada janji untuk memberikan manfaat, memberikan tanda lebih di situ bahwa riba, maka itu adalah riba. Jadi kalau misalnya bank juga sama, kalau dari awal akadnya sudah ada tuh akad di awal, ya kan? Pinjamlah 50 juta. Nah, nanti aku untung kalau kamu kembaliin untung aku 5 juta. Ya, itu namanya riba. Maka nggak boleh ya digunakan untuk kebutuhan konsumtif mendesak. Jadi tidak ada yang namanya pinjaman itu untuk bisnis, ya. Makanya bisnis sama pinjaman itu beda. Aku mau minjem lah buat bisnis, nggak ada sebenarnya. Yang namanya bisnis harusnya akadnya apa? Kerja sama, ya kan? Ketika kita datang ke bank mau ngajak kerjasama, maka itu akadnya akan kerjasama. Nggak bisa, halo bang, selamat datang. Aku kesini mau bisnis dong. Aku mau bisnis jual beli kebun sawit, jual beli sawit, jual beli ini mau beli kebun sawit misalnya. Itu akadnya tidak bisa akad pinjaman, ya kan? Padahal di bank syariah juga akadnya misalnya akad pinjaman nih. Tapi kita lihat dulu di situ akadnya apa. Ya, memang bentuknya kalau kita bahasa kita kalau trennya di masyarakat di bank itu nih, bener kan? Ya, padahal ternyata akadnya belum tentu pinjaman lo. Bisa akadnya murabahah, bisa akadnya masyarakat atau mudharabah. Ya, kita balik lagi. Ya, kita balik lagi. Selanjutnya, ya, akad tabarruk itu, ya, yang asal muasalnya atau niatannya adalah untuk tolong menolong adalah hibah, sedekah dan wakaf. Ya. Oke, hibah. Ayo hibah apa? Yang tahu? Ada ya di sini pemberian aset secara sukarela kepada orang lain tanpa imbalan saat pemberi masih hidup. Jadi kalau hibah itu ketika orang masih hidup, aku ini dapat hibah, ya kan? Misal tahun 2010 aku dapat hibah, ya kan? Sebidang tanah dari Pak Haji misalnya. Kemudian setelah ditelusuri, Pak Hajinya tahun 2005 udah meninggal. Itu nggak bisa. Ya, hibah itu ketika orangnya masih hidup terus ngasih dia, ya ngasih hibah apa gitu kan? Boleh nggak barang boleh, menghibahkan 1 unit motor, 1 unit mobil gitu ya boleh, ya nggak masalah. Yang jelasnya pemberian aset ini pada orang lain tanpa imbalan apapun. Kemudian sedekah, tahu lah ya sedekah ya, sering kita dengar soal sedekah ya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang sedekah juga kan? Banyak sekali. Apa itu sedekah? Pemberian harta dengan niat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah. Dan niatnya sedekah adalah kita punya harta, kita kasih buat apa? Buat orang yang membutuhkan atau buat kebaikan di jalan Allah. Niatnya supaya diganti sama Allah. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga wakaf. Kalau wakaf apa? Kalau sedekah bentuknya harta, ya, lebih kepada duit, lebih kepada uang. Kalau wakaf apa? Menahan aset pokok dan mendistribusikan kemanfaatannya untuk kepentingan umum secara pribadi. Nah, ada beda sedekah sama wakaf. Kalau sedekah selain dia duit, itu juga kita bersedekah bisa dalam bentuk sesuatu yang bukan duit, bukan uang. Apa? Contohnya? Senyum, ilmu, ya banyak ya. Kemudian kalau wakaf itu harus aset dan yang diberikan hanya manfaatnya saja, ya kepemilikannya masih secara utuh kepada orang yang memiliki tanah. Ya, kalau wakaf, misalnya itu mau wakaf untuk pesantren ini 1 hektar tanah, itu akadnya wakaf, ya. Nanti dibuat akad wakaf. Ya, tetapi tanah tersebut diwakafkan manfaatnya, ya manfaatnya. Jadi di sini kan menahan aset. Jadi aset itu tertahan. Yang punya tanah udah nggak boleh lagi pakai, ya. Yang punya nggak boleh lagi pakai. Tetapi manfaatnya boleh dipakai untuk umum, misalnya pesantren, buat masjid, ya. Dan kebaikan-kebaikan atau kemaslahatan umat lainnya boleh kalau dia bentuknya wakaf. Lalu satu ketika misalnya akad wakafnya selesai, ya wakafnya selesai, kemudian nanti berubah lagi akadnya, boleh nggak? Boleh. Ya,
di situ. Kalau misalnya suatu ketika mau diambil misalnya kan, tapi itu ada perjanjiannya, makanya wakaf ada perjanjian. Ya, tapi yang sudah di masyarakat, kalau sudah wakaf sudah selesai ya. Biasanya kita orang tua udah wakaf nih, udah ngasih saja gitu, gitu. Maka sertifikatnya nggak bisa sertifikat atas nama pesantren itu, ya. Sertifikatnya itu atas nama sertifikat wakaf. Beda ya. Kemudian apa lagi? Akad jasa dan penjaminan. Nah, ada akad namanya kafalah sama hawalah. Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan kepada penanggung pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Jadi ada salah satu pihak, misal nih, ada dua pihak yang sedang berakad. Kemudian akadnya telah jatuh tempo, tapi bermasalah. Ya, misal si A berakad sama si B dalam 1 bulan pinjaman misalnya, akan tetapi pihak kedua ini lalai untuk mengembalikan, maka ada pihak ketiga yang menjamin pinjaman tersebut, menjamin akad tersebut, namanya adalah kafalah. Nah, pihak ketiga ini bilang, aku jamin dia bayar, tunda dulu deh sebulan lagi. Nah, penjamin gitu ya. Kemudian hawalah apa? Akad pemindahan utang. Sama dengan pihak sama kayak akad kafalah yang tadi, dia juga pihak ketiga. Nah, maksudnya gimana? Akad pemindahan utang dari satu pihak yang berutang atau muhil kepada pihak lain yang menanggungnya. Di sini satu orang berakad pinjaman kepada pihak A ke pihak B, minjem nih, ya kan? Tetapi pihak B ini mengalirkan pinjamannya kepada C. Ya, maka yang C ini berhawalah, ya. Pinjamannya ini sudah tidak lagi ditanggung sama pihak B, tapi pindah kepada pihak C. Contoh gini, si Abdul pinjam sama si Siti, kemudian uangnya tidak bisa dikembalikan, tapi si Abdul ini sama si Tison punya utang juga, maka utangnya dialihkan sama si Tison tadi dan mereka bersepakat. Ya, maka itu namanya hawalah, pemindahan utang. Oke ya, pemindahan utang. Sambung sampai sini ya. Oke, siap. Nah, ini perbandingan tabaruk sama tijari. Tijari adalah bisnis, ya, tabaruk adalah sosial. Tujuan utamanya adalah untuk tolong menolong, ta'awun. Kalau misalnya akad tijaroh itu tujuannya adalah komersil atau profit. Ya, kalau untuk perbandingan tabaruk itu hanya mengharapkan untuk misalnya nggak ada ya. Kalau misalnya ada yang ambil keuntungan itu haram hukumnya, nggak boleh. Ya, misalnya hibah tapi minta duit nggak boleh. Ya. Kemudian kalau tijaroh atau tajari itu boleh, halal ya, untuk mengambil keuntungan. Kemudian perubahan akad, boleh nggak perubahan akad? Boleh. Jadi suatu ketika pinjamannya berubah jadi akad, setelah akadnya selesai mau berubah yang akad, boleh nggak? Boleh. Setelah selesai. Boleh juga misalnya kayak wakaf tadi, boleh nggak berubah? Boleh. Akad setelahnya. Kalau akad jual beli misalnya nggak boleh ya. Akad tijaroh itu tidak bisa berubah menjadi tabaruk, itu nggak bisa. Ya. Tapi kalau misalnya tabaruk bisa nggak berubah jadi bisnis, bisa. Ya. Setelah akadnya selesai bisa. Kemudian yang berikutnya adalah kalau sifatnya kontrak satu arah, yang kedua dua arah ya. Baik, kemudian dampaknya adalah sosial ekonomi. Implementasinya kalau di bank syariah itu adalah qardul hasan pinjaman. Oke, itu saja ya materinya tentang akad tabaruk ini, sehingga bank syariah itu ternyata memiliki juga akad di dalam perbankan, akad sosial, yaitu akad qardul hasan atau pinjaman sosial kepada orang-orang yang membutuhkan biasanya. Itu saja. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada pertanyaan simpan dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Karena kita waktunya juga terbatas ya. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.